Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian telah hadir pada kolokium fisika hari ini. Kolokium fisika LIPI daring ini diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Fisika LIPI setiap hari Selasa pukul 10.30 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kehormatan bisa mengundang pemateri tamu dari luar Pusat Penelitian Fisika LIPI, yakni Bapak Dr. Satria Zulkarnain Bisri, yang saat ini sedang bekerja di Riken Center for Emergent Matter Science. Insya Allah beliau akan membawakan materi tentang transistor yang secara khusus namanya field effect transistors ya, juga pengembangannya saat ini dari sisi fisika maupun dari sisi ilmu material. Saya bacakan sepintas dulu seputar profil Pak Satria. Mungkin bagi kita yang di fisika sudah tidak terlalu asing ya, tapi saya bacakan lagi. Beliau adalah lulusan S1 Fisika ITB pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Tohoku University, diselesaikan pada 2008 dan 2011 masing-masing. Sempat juga mengerjakan penelitiannya selama S3 itu di Waseda University. Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan 2014, beliau melakukan penelitian pasca doktoral di University of Groningen, Belanda. Dan saat ini dari 2014 sampai sekarang bekerja di Rikeng, khususnya di Rikeng Center for Emergent Matter Science. Topik penelitian Pak Satria pada dasarnya adalah tentang fisika material elektronik, dan itu cukup luas ya, mulai dari device elektronik, kemudian dari materialnya, dari karakterisasi, segala macam. Jadi insya Allah kita bisa mendapatkan pandangan yang sangat luas seputar fisika material elektronik, walaupun materi hari ini mungkin akan difokuskan pada pengembangan transistor. Nah, Bapak Ibu silakan nanti mau bertanya apa saja seputar transistor ataupun fisika material secara umum. Kita insya Allah punya waktu 1 jam untuk presentasinya, dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 30 menit. Baik, Pak Satria, mungkin cukup dari saya sebagai pembuka ya. Terima kasih banyak ini atas waktunya di tengah kesibukan sehari-hari dan juga ada putra-putri yang baru ya, baru lahir. Ya, silakan Pak Satria. Ya, saya coba share dulu Ya, bisa langsung di share screen screen-nya. aja. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih kepada warahmatullahi. Pusat Penelitian Fisika LIPI atas kesempatan yang diberikan untuk supaya saya bisa memberikan sedikit ke kolokium dan ya terutama ke Bapak Ahmad Ridwan. Terima kasih juga tadi sudah memperkenalkan saya. Jadi apa yang akan saya sampaikan hari ini sebetulnya sedikit general overview saja mengenai apa itu field effect transistor dan kemudian kira-kira arah pengembangan ke depannya seperti apa. Utamanya untuk di hal-hal yang terkait dengan penelitian saya. Dan sebelum saya mulai, saya ingin sedikit memperkenalkan terlebih dahulu tentang tempat saya bekerja, yaitu Riken. Jadi Riken itu sebetulnya ya kita LIPI-nya Jepang. Jadi kita dia tersebar di beberapa site di Jepang, di mana kita mengelola beberapa infrastruktur penelitian utama yang ada di sini, dan juga melakukan beberapa riset-riset terkait yang bersifat frontier science. Jadi sebetulnya kalau dulu Rikeng itu sekarang sudah berumur 100 tahun, lebih dari 100 tahun. Jadi sebetulnya kita awalnya adalah sebuah perusahaan, kemudian dinasionalisasi untuk menjadi national laboratory. Nah, salah satu yang mungkin yang sedikit terkenal dari Rikeng itu adalah bahwa di tempat kami di situ ditemukan elemen nihonium. Terus kemudian kami juga mengelola sinkrotron dan juga X-ray laser. Dan mungkin kalau yang minggu lalu cukup aware, kita meluncurkan superkomputer baru Riken, Fugaku, yang berada di Riken Kobe, dan itu sekarang menjadi superkomputer tercepat di dunia. Dan walaupun belum diluncurkan, sebetulnya beberapa hal sudah di running di sini, di mana banyaknya terkait dengan riset yang berhubungan dengan COVID-19. Misalkan seperti bagaimana
orang, penularan dari bersin bisa menulari orang di sebelahnya, dan begitu juga dengan struktur-struktur potensi obat yang ada. Bisa dibilang Riken itu adalah kawah candra di mukanya riset saintis di Jepang, karena biasanya orang yang bekerja di Riken itu tidak akan selamanya di Riken. Jadi biasanya nanti mereka akan menyebar ke universitas-universitas dan laboratorium-laboratorium lainnya. Jadi sebetulnya ada beberapa research center di Riken yang baik yang bersifat cenderung permanen, ada juga yang bersifat frontier, jadi pioneering research, dan juga ada beberapa research center yang sifatnya untuk menjawab isu, ya bisa dibilang isu kekinian di masing-masing bidang ilmunya gitu, seperti AI, kemudian brain science, kemudian emergent matter, dan lain hal yang lain lagi. Nah, untuk saya sendiri sebetulnya bekerja di Center for Emerging Matter Science, di mana di situ center kita memfokuskan pada 3 hal utama, yaitu strong correlation physics, terus kemudian supramolecular chemistry, dan juga quantum information electronics. Jadi targetannya adalah bagaimana mencari ilmu-ilmu baru yang mengubah paradigma di 3 bidang ini, yang nanti terkait erat dengan hubungannya dengan energy security, kemudian exascale computing, quantum computing, IoT, dan banyak hal lainnya termasuk self robotics. Tadi Pak Matriun sudah memperkenalkan saya mengenai sedikit kurikulum vitae saya, tetapi secara riset apa yang sudah saya pernah kerjakan itu sebetulnya lebih terkait kepada material exploration dan functionalizations. Jadi saya sendiri adalah latar belakangnya adalah fisika secara pendidikan, tetapi dalam karir riset saya ya pindah-pindah baik dari fisika ke kimia, kemudian sekarang juga di material science. Jadi apa yang sudah pernah saya lakukan itu terkait dengan material baru seperti single molecular device, kemudian carbon nanotubes, terus organic semiconductor, dan juga colloidal nanocrystal atau colloidal quantum dots. Jadi di sini utamanya adalah bagaimana kita melihat sifat atau properties dari nanomaterial tersebut, kemudian kita mencoba membuatnya menjadi functional device. Tetapi di sini juga untuk mempelajari sifat elektronik dari masing-masing material tersebut, sebetulnya saya menggunakan salah satu tools yang sangat powerful, yaitu transistor itu sendiri. Jadi bagi saya pribadi, transistor itu tidak hanya yang orang bayangkan, oke, transistor hubungannya dengan prosesor misalkan, tapi melainkan transistor sebagai alat untuk mengkarakterisasi material. Nah, mungkin saya akan memulai dari sedikit memberikan overview tentang apa itu field effect transistor, bagaimana sejarahnya, dan sehingga kita bisa berikutnya nanti kita bisa mendapatkan pengertian tentang apa sih yang orang sedang kejar, kemudian mengapa risetnya lari ke arah sana. Nah, jadi sebetulnya field effect transistor sendiri, kalau orang dibilang oke, transistor, pasti banyaknya langsung terpikir dengan CPU komputer gitu. Karena sebetulnya transistor memang basicnya dari logic proses yang ada di komputer yang ada sekarang, dan biasanya kita selalu berpikir bahwa semakin banyak transistor di suatu chip itu, maka prosesornya, processing speed-nya semakin cepat atau semakin banyak proses yang bisa berjalan di dalamnya. Sebagai contoh misalkan tadi superkomputer yang baru kami luncurkan minggu lalu, itu sebetulnya dia bisa memproses sekitar 415 petaflops, jadi 10 pangkat 15 ya, dari proses yang bisa dihitung di sini. Tetapi kalau kita lihat dari sejarahnya superkomputer, misalkan 20 tahun yang lalu, itu maksimum sekuat-kuatnya superkomputer itu hanya bisa memproses sebesar 1,3 teraflops. Dan sebetulnya kalau kita lihat juga apa yang hanya bisa dicapai oleh superkomputer 20 tahun yang lalu, sekarang misalkan semenjak 2 atau 3 bulan yang lalu itu di CPU yang dengan menggunakan prosesor misalkan seperti AMD Ryzen 2 atau misalkan Intel i9, itu sebetulnya sudah sebanding gitu, di mana
processing atau GPU processing yang ada di CPU tersebut itu bisa mencapai 1,7 teraflops maksimumnya. Nah, jadi sebetulnya ini adalah komponen atau misalnya komponen yang memiliki sejarah sangat panjang gitu. Dan sebetulnya itu tidak lepas dari breakthrough yang ada dalam pengembangan device elektronik itu sendiri gitu. Misalkan sebetulnya kalau kita awali dari Albert Einstein merumuskan photoelectricity, di mana nanti akhirnya orang bisa mempelajari beberapa sifat material dan sifat semikonduktor, dan tak lama setelah itu semikonduktor komponen dengan fenomena photoelectricity ditemukan, baru orang dari situ mulai berpikir bagaimana membangun itu transistor gitu. Jadi bahwa transistor sendiri itu adalah produk pasca Perang Dunia Kedua. Jadi itu adalah salah satu, ya bisa dibilang tonggak kemajuan peradaban setelah pasca Perang Dunia Kedua itu. Nah, jadi sebelum ditemukannya transistor, sebetulnya atau device yang digunakan untuk switching atau misalnya saklar. Sebetulnya transistor itu adalah sebuah saklar dari aliran elektron atau aliran muatan. Sebetulnya yang dulu dipakai itu adalah hal-hal seperti ini, vacuum tube gitu. Di mana di situ ada filamen, dia akan menghasilkan elektron karena ini berada di dalam vakum. Kemudian di situ kita mengatur tegangan gitu antara grid, dan kemudian kita menangkap elektron yang dipancarkan dari emitter tersebut, yang berapa banyaknya itu dikontrol oleh grid di sini gitu. Dan vacuum tube itu sangat besar gitu. Dan komputer-komputer pertama itu sebetulnya menggunakan vacuum tube seperti ini gitu. Nah, sebetulnya dari sini pun kita bisa melihat bahwa kenapa sih kalau yang sudah mempelajari transistor yang biasa, yang misalnya NPN atau PNP, itu kita menyebutnya dengan emitter, base, dan kolektor. Sebetulnya itu terkait dengan istilah yang ada di vacuum tube. Jadi bisa kita bayangkan bahwa emitter itu adalah di mana elektron itu bersumber, kemudian di situ nanti kita ada kolektor, dia yang akan menangkap elektronnya, dan juga base yang dia sebenarnya saklarnya itu sendiri gitu, mengontrol aliran elektron itu sendiri. Nah, tapi kan ini tidak praktikal gitu. Kemudian orang mulai mencoba mencari material semikonduktor seperti germanium, dan mereka mencoba membuat transistor. Sebenarnya transistor pertama adalah seperti ini, adalah balok germanium, kemudian disambungkan dengan wiring seperti ini, di mana satu menjadi emitter tersebut, dan yang lain menjadi base dan kolektor. Dan dari sinilah lahir yang kita sebut dengan bipolar transistor. Jadi bergantung material apa yang dipakai, dan bagaimana mengotorinya, kita bisa mendapatkan P-type semikonduktor, N-type semikonduktor, dan dari situ mulailah solid state transistor dipakai. Nah, sementara kalau untuk field effect transistor sendiri, secara ide, bagaimana orang bisa mengontrol muatan bergerak di dalam sebuah solid state semikonduktor, itu sebetulnya sudah dilahirkan dari tahun 1930-an. Jadi sebetulnya sudah ada patennya itu bahkan dari tahun 1930. Itu bagaimana orang berusaha mengatur aliran muatan dalam sebuah bahan dengan memanfaatkan medan listrik lainnya. Jadi itu jauh sebelum ditemukannya bipolar junction yang tadi saya tunjukkan. Akan tetapi challenge-nya adalah dalam hal bagaimana mendapatkan atau merealisasikan device tersebut. Baru ditemukan, baru bisa dibuat adalah sekitar tahun 1960. Karena untuk field effect transistor, meritnya adalah bagaimana membuat device itu menjadi planar. Sehingga yang bisa orang lakukan itu adalah bagaimana processing dari bahan semikonduktor itu sendiri. Nah, dari sinilah mulai orang, karena sudah bisa membuat transistor di sistem yang planar, kemudian orang bisa mulai membangun yang disebut dengan complementary metal oxide silicon device. Jadi dua transistor tersebut decoupling, dan yang pada akhirnya menjadi basic dari kerangka logic yang ada di integrated circuit IC dan sebagainya. Dan sebetulnya ini adalah tonggak
besar gitu dari tadi, bagaimana menyambungkan material semikonduktor bulky, dan sekarang ini di sini orang sudah bisa mempattern di atas semikonduktor, mendopingnya secara langsung, dan mengontrol bagaimana muatan bisa bergerak di dalam material itu sendiri. Nah, untuk memahami bagaimana prinsip kerja dari transistor tersebut, mungkin kita harus kembali lagi untuk memahami bagaimana sebetulnya material semikonduktor itu. Jadi elektron di suatu material itu sebetulnya dia memiliki energi dan momentum. Dan seperti yang mungkin kita sudah pernah pelajari di fisika kuantum, tentunya masing-masing elektron dia membutuhkan tempatnya masing-masing, membutuhkan tempatnya sendiri-sendiri, karena hanya elektron yang paling luar lah yang dia bisa bergerak dengan mobile. Sehingga disitulah muncul definisi conduction band dan juga valence band, di mana diantaranya itu adalah Fermi level. Jadi Fermi level itu menunjukkan batasan di mana energi elektron yang memungkinkan tetapi masih relatif kosong sehingga elektronnya masih bisa bergerak, dan valence band di mana di situ elektronnya sudah heavily populated, seperti itu. Dan sebetulnya perbedaan material sendiri dari sifat insulator, semikonduktor atau konduktor atau metalik itu bisa ditentukan bagaimana energi elektron atau energi bandnya itu sendiri. Biasanya kalau untuk insulator, walaupun dia tidak bisa mengantarkan listrik, dia sebetulnya adalah material dengan memiliki band gap yang sangat besar. Gitu. Toh pada akhirnya juga kalau kita memiliki insulator, kita apply voltage yang sangat besar, dia juga sebetulnya bisa menghantarkan listrik pada akhirnya, tetapi dia akan rusak. Sementara kalau semikonduktor ya seperti yang tadi saya sudah ulas, sementara kalau metalik adalah conduction band dan valence bandnya akan overlap, sehingga itu dia akan bersifat metal. Seperti itu. Jadi ini seperti ini gambarannya. Jadi kalau di low temperature jelas sekali bahwa yang namanya di valence band itu akan penuh dengan elektron, di conduction band tidak ada elektron sama sekali. Tetapi untuk jelas di room temperature atau misalnya di temperatur yang tertentu, ada beberapa elektron yang berada di conduction band, dan elektron inilah yang mobile, yang akan mempengaruhi bagaimana arus listrik itu ada di sebuah material. Nah, sekarang tadi kalau kita lihat bagaimana sejarahnya transistor itu sendiri, sebetulnya pada intinya adalah menyambungkan material. Karena yang namanya device, ya orang biasa bilang the device is the interface gitu. Jadi antar muka 2 atau 3 material itu sebetulnya adalah device itu sendiri gitu. Jadi misalnya kita memiliki metal tadi yang sudah saya jelaskan di halaman sebelumnya, terus kemudian kita memiliki insulator di tengah-tengah dan kemudian semikonduktor. Pada saat kita menyambungkan mereka itu semua, akan terjadi perubahan di permukaan atau di interface dari material itu sendiri, yaitu di mana vacuum level atau masing-masing material ini akan berusaha untuk menyamakan Fermi levelnya di interface. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan untuk bahan semikonduktor adanya perubahan atau misalkan band bending dari si material semikonduktor tersebut, atau band bending dari valence band dan conduction bandnya. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan tempat yang lebih banyak, atau misalkan secara fisikanya density of states untuk hole untuk berada di situ atau untuk elektron berada di situ di permukaan tersebut. Dan kalau misalkan kita ubah-ubah tegangan di metalnya yang ada di sini, kita bisa mengubah-ubah bagaimana band bending yang ada di semikonduktor, sehingga kita bisa mengontrol berapa banyak elektron yang bisa duduk di situ, berapa banyak elektron atau yang kalau untuk transistor yang bisa ada di dalam pipa tersebut untuk bisa berjalan seperti itu. Jadi kalau kita bisa bayangkan adalah seperti ini. Kalau tadi itu adalah cross sectionnya, ini bagaimana misalkan kita lihat dari device utuhnya gitu. Misalkan kita punya highly doped silicon yang bersifat metalik, terus kita buat dia sebagai insulator, misalnya silikon dioxide kita taruh di situ, terus kemudian kita tumbuhkan atau bahkan kita letakkan saja misalnya semikonduktor di atas insulator tersebut. Selain nanti di situ akan terbentuk yang kita sebut dengan space charge, di mana yang tadi elektron atau hole yang terakumulasi karena masing-masing material ingin menyamakan keadaan. Kalau misalnya kita
apply sebuah tegangan di sini di sandwich material tersebut, maka kita akan mengakumulasikan elektron atau charge carrier, baik ya elektron atau holes sebagai charge carrier di situ. Jadi sebetulnya kita bisa bilang bahwa yang namanya field effect transistor itu tak lain adalah sebuah kapasitor gitu, di mana kita bisa menyimpan muatan di interface antara insulator dan semikonduktor. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah untuk sebuah transistor tentunya kita tambahkan lagi elektrod di mana di situ ada source, ada drain, di mana kita harapannya kita bisa memasukkan muatan ke sini dan kita bisa mengambil muatan dari drain. Dan disitulah muncul sebuah transistor di mana dengan keberadaan gate ini kita mengatur-ngatur besarnya tempat muatan itu berada, atau misalkan sungainya, kalau misalkan kita lihat dari analogi dari aliran air berada, dan sementara source and drain itu mengatur, menggovern bagaimana muatan itu mengalir gitu. Misalkan kita punya material semikonduktor di mana hole yang terakumulasi di sini, sehingga pada saat kita berikan tegangan, hole-nya akan bergerak seperti ini. Sementara kalau misalnya kita punya elektron, material tersebut memungkinkan elektron untuk bergerak dan kita beri tegangan yang arahnya berlawanan, maka elektron akan bermain mengalir di sini. Dan berapa banyak elektron yang bisa mengalir itu akan ditentukan tidak hanya oleh berapa besar tegangan antara source and drain, tetapi yang lebih penting adalah seberapa besar tegangan yang diberikan untuk mengatur berapa banyak tempat duduknya, atau misalkan states dari elektron atau hole yang ada di situ, yang bisa berada di interface tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya n-type material, misalkan dia belum bisa mengakumulasikan, maka tidak akan ada elektron current sama sekali. Tetapi kalau misalkan elektron sudah bisa terakumulasi di sini, maka kita akan mendapatkan peningkatan current dari elektron. Tetapi kalau tadi misalkan hole, itu berarti yang terjadi adalah sebaliknya. Misalkan dia kita membutuhkan negative voltage untuk mengakumulasikan hole, sehingga dia menjadi p-type transistor. Nah, ini kalau misalnya kita melihat bagaimana hubungan dari berapa banyak elektron atau hole yang mengalir di sini berdasarkan fungsi dari seberapa besar gate voltage yang kita apply di sini. Nah, tetapi kalau misalkan kita biasa bermain dengan elektronik, kita biasanya melihat adalah dari sini ya gitu. Kalau misalnya kita ubah-ubah tegangan antara source and drain-nya, maka akan seperti apa gitu. Jadi sebetulnya kalau transistor sendiri bisa kita lihat seperti ini. Kalau misalnya kita hanya memberikan sedikit sekali tegangan di antara source and drain, maka dia conduction channel yang ada di sini atau di mana tadi yang muatan itu berada, itu akan memungkinkan kita mendapatkan hubungan linear antara arus yang mengalir dan juga tegangan yang kita berikan. Tetapi nanti kalau misalkan dia sudah mulai penuh, mulai tersaturasi, maka kita akan bisa mendapatkan sebuah titik yang disebut dengan pinch off point. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan yang namanya saturation regime, di mana arus listrik yang mengalir tidak akan lagi bergantung terhadap seberapa besar bias yang kita berikan antara source and drain, seperti itu. Nah, ini sebetulnya adalah karakteristik dasar dari sebuah transistor, karena itu yang berhubungan dengan bagaimana kita menggunakan transistor tersebut gitu. Nah, jadi tentu yang sudah pernah belajar elektronika akan cukup familiar dengan plot seperti ini. Ini adalah plot dari transistor, hubungan dari arus yang mengalir dan bias yang diberikan, di mana beda-beda tegangan ini atau beda-beda garis ini menunjukkan seberapa besar sungainya yang ada di transistor tersebut, seperti itu. Nah, jadi seperti yang tadi di sini kita bisa melihat bahwa transistor itu ada dua regime, di mana di sini kita sebut dengan regime linear, di mana arus masih selalu meningkat dengan bertambahnya bias. Ada juga yang kita sebut dengan saturation regime, di mana tidak lagi terjadi seperti itu gitu. Jadi tidak lagi bertambah. Nah, akan tetapi untuk aplikasi di logic process atau misalnya di inverter, kita posisi yang sebelah sini lah yang sebetulnya jauh lebih penting, karena itu akan lebih stabil gitu antara satu device dengan device yang lain, karakteristik
untuk logic proses dari 0 ke 1-nya itu menjadi yang lebih penting. Tetapi kalau nanti kita ingin mempelajari sifat material, sebetulnya kita lebih banyak melihat dari rejim linear dari transistor tersendiri gitu. Jadi misalkan kalau kita ingin mencari tahu mobility atau misalkan seberapa cepat sih elektron itu bergerak di transistor tersebut, kita akan mendapatkan dua value atau dua nilai yang berbeda, baik itu di saturation maupun di linear. Misalnya di linear regime seperti ini, di mana kita sungainya masih bisa kita atur-atur besarnya, maka yang namanya mobility atau seberapa cepat elektron bisa mengalir di situ akan bergantung dengan juga seberapa besar bias yang kita berikan, seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya di saturation regime, jadi yang namanya mobility seberapa cepat elektron bergerak di situ tidak lagi akan bergantung dengan seberapa besar bias yang kita berikan. Nah, oleh sebab itu mengapa untuk aplikasi di CPU sebetulnya performance transistor di saturation regime itulah yang menjadi sangat penting. Nah, kemudian performance figure of merit lain dari sebuah transistor yang penting juga adalah on-off ratio. Karena kan tadi saya bilang bahwa transistor itu pada dasarnya adalah sebuah saklar atau sebuah keran dari arus. Dan transistor sendiri adalah sebuah logic device di mana dia yang mendecide 0 dan 1 misalkan di binary computer gitu. Nah, jadi bisa kita bilang bahwa zero itu adalah kondisi di mana tidak ada arus yang mengalir gitu. Sementara kondisi one itu, kondisi satu itu adalah di mana arus mengalir di transistor itu sendiri. Nah, permasalahannya kualitas dari sebuah transistor akan ditentukan dari bagaimana sih kondisi dari transisi dari zero ke one-nya itu. Jadi dalam artian seberapa cepat itu bisa terjadi, seberapa banyak, seberapa besarkah voltage yang dibutuhkan untuk kita mengubah dari kondisi zero menjadi one, seperti itu. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat di sini transistor dengan beda-beda off level seperti ini, itu akan menunjukkan seberapa hemat energikah device tersebut. Karena bagaimanapun juga yang namanya device elektronik untuk di transistor kita tetap mengalirkan listrik juga kan dalam kondisi standby, dalam kondisi tidak bekerja. Kalau misalkan off current dari sebuah transistor itu tidak bisa dibuat serendah mungkin, maka walaupun dia tidak mengalirkan listrik pun sebetulnya untuk logic zero pun dia sebetulnya masih mengalirkan arus listrik. Jadi performance indicator di sini menjadi penting seberapa besar on-off ratio-nya dan juga seberapa kecilkah sub-threshold swing yang kita sebut dengan sub-threshold swing di sini. Jadi itu sebetulnya beberapa performance figure of merit yang penting kita pahami untuk dalam mendesain transistor. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan bagaimana transistor, field effect transistor secara ilmu material. Kita pengen membuat material yang seperti apa sih untuk transistor ke depannya gitu. Mungkin sebagian dari kita familiar dengan Moore's Law ya. Jadi Moore itu dia sebetulnya adalah direktur Intel yang pertama. Jadi dia bilang bahwa transistor itu jumlahnya akan bergerak, jadi logaritmik dari jumlah transistor per sentimeter atau per square milimeter itu akan bergerak linear dengan sejalannya waktu, seperti itu. Nah, artinya semakin ke sini kita membutuhkan transistor yang semakin kecil. Nah, sekarang limitnya di mana gitu. Berarti kan kalau kita semakin mengecilkan transistor, ujung-ujungnya kita akan terhalang oleh seberapa besar sih atom itu, seberapa besar molekul yang kita gunakan misalkan. Nah, sebetulnya di 10 tahun atau 5 tahun terakhir ini, kita kalau misalnya kita lihat di CPU-nya Intel atau misalkan AMD sebelum 3 tahun terakhir ini, seberapa kecil sih transistor yang mereka, atau misalnya transistor channel yang mereka buat, sebetulnya bisa dibilang relatif stagnan, yaitu berkisar di 10 nanometer channeling dari transistor itu sendiri. Jadi akan ada limit yang bisa kita lakukan di sini, walaupun ya beberapa tahun terakhir ini misalnya dan AMD mereka bisa bikin transistor yang lebih kecil menggunakan beberapa teknik seperti itu, tapi pada akhirnya akan ada limitnya.
Oleh sebab itu makanya kenapa ways forward-nya dari transistor itu mungkin tidak hanya terbatas pada bagaimana kita mengoptimize silikon transistor yang ada sekarang gitu. Misalnya kita meminiaturisasi menjadi lebih kecil lagi atau membuat FinFET, jadi dengan memanipulasi bagaimana struktur si device itu sendiri, mungkin itu akan membantu kita progressing, tetapi akan ada limitnya. Oleh sebab itu mengapa penemuan-penemuan material baru atau teknik-teknik baru membuat transistor itu menjadi sangat penting gitu. Misalkan bermain di lattice antara dua material yang bisa kita gunakan juga untuk mengontrol density of state yang ada berada di situ, atau memanfaatkan nanomaterial seperti karbon nanotube, nanowire, organic molecule gitu. Nah, orang berharap bisa membuat single molecule transistor. Itu sebetulnya adalah cara lain yang bisa kita rintis gitu, kita buat. Dan tentunya banyak sekali paradigma fisika yang perlu diubah juga dalam mendesain transistor. Apakah memang kita perlu mentransfer muatan, atau hanya cukup spinnya saja yang bertransfer di situ, atau kita mulai berpikir sebetulnya karena transistor itu kan logic 0 dan 0 dan 1 kan, itu kan berarti ada filosofi matematik yang perlu diubah. Misalnya kita jadi membuat tidak lagi discrete computer, misalnya kita membuat continuous computer yang lebih menyerupai otak kita gitu dengan neuromorphic transistor dan banyak hal lainnya. Nah, tetapi yang akan saya bicarakan di kolokium kali ini sebetulnya tidak terlalu mengarah ke bagaimana kita membuat transistor lebih cepat misalnya kayak gitu. Tetapi bagaimana kalau misalkan di aplikasi-aplikasi lain yang tidak butuh secepat itu gitu, field effect transistor for the other function misalkan. Mengapa? Karena tentunya sekarang di sekitar kita banyak sekali device-device elektronik yang sebetulnya berbasiskan transistor atau membutuhkan transistor tetapi tidak terlalu cepat, tetapi butuh sebuah figure of merit yang lain gitu. Misalkan kalau kita ingin membuat touchscreen sendiri, sensornya itu bisa sensor transistor gitu. Atau untuk flexible device atau display, kita tidak butuh mendriving switchingnya secepat itu, tetapi kita tetap butuh loh transistor gitu. Tapi yang penting dia memungkinkan untuk kita bending materialnya. Atau misalkan seperti sensor, tactile sensor seperti ini, yang berarti kita butuh material yang memang fleksibel atau bahkan printable gitu. Oleh sebab itu, mengapa salah satu direction membuat transistor adalah memanfaatkan material-material baru yang sifatnya solution processable, misalkan carbon nanotubes, organic semiconductor, atau misalkan quantum dot, sehingga orang bisa berharap kita bisa melakukan kayak painted electronics atau inkjet printed electronics, di mana device sendiri stretchable, fleksibel, dan walaupun tidak perlu terlalu secepat itu gitu. Nah, saya ambil contoh, misalkan di field effect transistor dengan carbon nanotubes gitu ya. Jadi carbon nanotubes itu kan unik karena dia adalah gulungan dari grafin seperti ini. Dan sebetulnya sangat prospektif sekali untuk transistor yang super cepat atau transistor yang bisa mengalirkan arus high power transistor seperti itu. Karena mobility dari carbon nanotube sendiri dia bisa mencapai 10 pangkat 5 square cm per volt second. Jadi salah satu yang tercepat. Tetapi yang banyak orang pikirkan untuk tentunya direction ke arah sana adalah kita harus membuat yang namanya single strand carbon nanotubes. Nah, yang jadi problem adalah bahwa carbon nanotubes itu dalam sintesisnya itu biasanya datangnya random gitu. Karena sifat elektronik dari carbon nanotubes itu ditentukan bagaimana kita menggulung dari si grafin lattice tersebut gitu. Nah, jadi akan sangat sulit sekali kalau kita bisa melakukan seleksi atau satu-satu atau menyimpan satu-satu dari carbon nanotubes tersebut. Walaupun itu adalah sebuah challenge yang harus dijawab juga, karena kedepannya carbon nanotube promising untuk menggantikan silikon transistor. Nah, akan tetapi ada cara lain. Bagaimana kalau kita bisa membuat sebuah device untuk aplikasi-aplikasi yang tadi yang relatif slow tapi kompatibel dengan solution proses, bisa kompatibel dengan flexible device. Misalkan kita menggunakan carbon nanotubes network seperti ini.
Nah, tapi balik lagi, baik kedua hal ini dia memiliki challenge bagaimana kita bisa memisahkan bahwa kita hanya mendapatkan karbon nanotube yang semiconducting aja. Nah, salah satu caranya adalah dengan misalkan kita menggunakan polimer, di mana polimer yang berbeda-beda ukuran dia bisa menseleksi dari karbon nanotubes, kemudian kita bisa memilih chirality tertentu, atau misalnya chirality itu cara membunuh dari karbon nanotubes tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan hanya yang semikonduktor aja gitu. Tapi kita tidak memasukkan misalkan yang tadi yang misalnya beberapa yang metal itu bisa terbuang. Karena mengapa hal itu terjadi? Karena polimer itu biasanya kan plastik ya. Jadi biasanya kalau kita bayangkan plastik itu adalah polimer, biasanya polimer itu dia akan punya electrostatic interaction dengan material yang bersifat semikonduktor, bersifat insulator atau semikonduktor, karena van der Waals interaction. Tetapi kalau misalnya kita biasanya punya plastik kayak gitu, agak sulit kan kalau kita tempelkan secara elektrostatik dengan metal gitu, dengan logam. Sebenarnya hal yang sama, prinsip yang sama kita pakai di sini, di mana polimer ya tidak akan menggulung karbon nanotube yang bersifat metalik, tetapi dia hanya akan menggulung karbon nanotube yang dia bersifat semikonduktor, sehingga kita bisa memilih chirality atau sifat dari karbon nanotubes itu sendiri. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan gitu, kita bisa membuat karbon nanotube network transistor yang walaupun dia bersifat random, kita bisa mendapatkan transistor yang bekerja seperti ini gitu ya. Jadi di sini ada channel operation-nya, dia bisa mengakumulasikan hole, di sini kita bisa mengakumulasikan elektron, dan kita juga bisa membuat misalkan meluruskan spaghetti yang kita punya atau karbon nanotube-nya sebagai spaghetti, kita luruskan sehingga dia performance-nya bisa bertambah lebih baik lagi, dan on-off ratio yang sangat tinggi gitu. Walaupun dia adalah device yang bersifat ambipolar gitu. Nah, ambipolar saya akan jelaskan setelah ini. Jadi dia bisa mengakumulasikan hole dan elektron di satu waktu. Nah, itu sebenarnya salah satunya transistor, dan untuk ambipolar transistor sendiri yang dimana elektron dan hole bisa ada bersamaan di satu device, sebetulnya ke depannya memungkinkan untuk kita pakai misalnya membangun yang namanya CMOS atau complementary logic hanya berdasarkan satu single material saja gitu. Karena sampai saat ini bahkan di dalam CPU itu biasanya kita untuk membangun CMOS kita kan membutuhkan dua tipe transistor kan, P-type dan N-type bersamaan seperti itu. Jadi biasanya kita membutuhkan processing yang berbeda antara P-type dan N-type transistor. Nah, sementara kalau kita bisa membangun ambipolar transistor dengan high on-off ratio, kita bisa memungkinkan membuat CMOS yang bersifat monolitik seperti ini. Nah, saya lanjut ke material yang lain, yaitu organic semiconductor. Nah, organic semiconductor itu ada banyak molekulnya kan. Organic material itu terkenal dengan diversitasnya, memungkinkan kita untuk mensintesis atau mendesain molekul yang berbeda-beda. Nah, dan orang bisa mulai berpikir, oke, kita membuat organic field effect transistor atau organic electronics. Nah, tentunya kita harus mencari organic semiconductor yang seperti apa yang kita perlu pakai. Tentunya untuk device elektronik dia butuh peluang untuk mendapatkan high electron mobility atau high hole mobility, sehingga orang bisa men-screen atau mendesain berbagai macam molekul, men-screen, melakukan investigasi atas elektronik. Ini sebagai contoh adalah apa yang sudah pernah saya lakukan, yaitu men-screening material ini. Saya coba untuk membangun yang kita sebut dengan organic single crystal field effect transistor. Dari situ saya bisa mendapatkan beberapa single crystal di mana mobility-nya tinggi dibandingkan yang lain pada saat itu. Dan sebetulnya untuk membuat transistor dari organic single crystal itu kita tidak perlu terlalu jauh melakukan litografi, karena ini hanya sebatas untuk mempelajari sifat dari materialnya. Ini sebetulnya ada single kristal yang sudah ditumbuhkan dari gas, dan bagaimana kita membangun device sebetulnya kita bisa mentransfer, mengambil misalnya organik single kristal yang sudah kita tumbuhkan secara manual. Jadi
untuk melakukan di bidang ini, kita bisa melakukan memfabrikasi device secara manual menggunakan tangan. Kita mentransfer single kristalnya, kita melaminasikan di oxide substrate, terus kemudian dari situ kita beri elektrod, bisa menggunakan evaporasi, misalkan kita evaporasi emas atau kalsium, atau bahkan kita bisa menggunakan pasta perak atau pasta metal yang lainnya. Dan tentunya kita bisa melakukan modifikasi interface antara misalkan single kristal dengan insulatornya. Misalnya kita ingin bermain-main dengan bagaimana supaya tidak ada elektron trap di interface-nya. Dan tentunya dengan mengganti berbagai macam elektrod, kita bisa juga mengganti sifat charge carrier injection, baik itu hole maupun elektron ke dalam device-nya. Nah, dan tentunya dari material organik tersebut, kita dengan teknik yang proper, kita bisa mendapatkan ambipolar transistor dari masing-masing organik single kristal tersebut. Nah, dan sebetulnya dengan teknik yang sama, beberapa grup yang lain di sekitar komunitas kita juga pada akhirnya memang bisa membuat yang namanya monolitik ambipolar, monolitik CMOS inverter dari ambipolar material, misalnya dengan ruberin single kristal seperti yang tadi saya tunjukkan bagaimana membuatnya. Jadi ini single kristalnya, kemudian dengan melakukan patterning kita bisa mendapatkan memfabrikasi ini type transistor, ini yang type transistornya, dan itu bisa dilakukan karena kita sudah mengetahui bahwa sifat material ini ambipolar yang dipelajari dengan menggunakan transistor itu sendiri. Dan kita dapati bahwa sifat dari inverter tersebut cukup bisa berkompetisi dengan misalkan amorphous silicon atau misalkan amorphous inorganic semiconductor. Dan juga bahkan material seperti zat pewarna celana jeans seperti indigo. Misalkan kita bisa menggunakan semua molekul ini, kita evaporasi membuat thin film dari material ini. Kemudian kita bisa karakterisasi sifat elektronik dari material indigo tersebut, didapati bahwa sifatnya adalah bipolar transport. Dan dari material ini sendiri pun ya kita bisa membangun inverter. Jadi harapannya kita bisa ke depannya memanfaatkan indigo ini selain mewarnai pakaian kita juga bisa membangun elektronik di pakaian kita secara langsung, jadi monolitik di dalam apa yang kita pakai, jadi untuk sebagai wearable electronics. Dan tentunya polimer pun ada berpuluh ribu kombinasi. Kita bisa membangun polimer, baik membangun blok kopolimer yang bersifat donor akseptor, atau misalkan kita mencampurkan dua jenis polimer, dan dari situ kita bisa membangun CMOS inverter atau yang berbasiskan transistor dari material tersebut. Oke, itu tadi sekilas gambaran bahwa ada banyak material yang solution processable yang bisa kita buat untuk transistor, baik transistor itu sendiri maupun untuk membangun inverter atau di sirkuit elektronik setelahnya. Tetapi kita juga bisa memanfaatkan tadi beberapa sifat-sifat baru yang kita temukan seperti ambipolar transistor yang hanya gampang atau mudah ditemui di material-material baru tersebut, yang agak sulit kita temukan di material inorganik yang lebih bersifat konvensional. Nah, dari sifat tersebut ya kita bisa memanfaatkan juga untuk membangun device-device lain yang berbasiskan field effect transistor. Misalkan sebagai contoh, tadi kalau misalnya kita memiliki ambipolar transistor, kita bisa menginjeksikan hole dari satu sisi dan elektron dari sisi yang lain, dan kita bisa berharap di tengah-tengah channel dari transistor itu bisa terjadi rekombinasi sehingga bisa mendapatkan light emission. Nah, dari sini kita mulai berpikir apakah kita bisa menggabungkan switching functionality dari transistor dengan light emission capabilities. Dan sebetulnya bisa kita lihat juga ada perbedaan prinsip antara bagaimana kalau kita membangun organic light emitting diodes dengan organic light emitting transistor, di mana kalau kita ingin mengubah sifat dari organic light emitting diodes, kita harus bermain dengan material desainnya untuk masing-masing komponen, dan juga biasanya kita berurusan dengan material dengan resistance yang sangat tinggi alias mobility-nya sangat rendah, walaupun tentunya material organik itu adalah material yang sangat efisien. Nah, tetapi dengan memanfaatkan light emitting transistor, kita bisa mendapatkan resistance di channel di mana terjadinya recombination itu sangat rendah gitu, sehingga kita bisa menginjeksikan high current density. Dan juga
kalau kita punya problem dengan carrier balance, di mana itu sangat menentukan sekali proses rekombinasi, kita bisa melakukan tuning dengan memanfaatkan sifat dari transistor si device itu sendiri dan dari berbagai macam merit yang lainnya. Sehingga kita mulai memikirkan bahwa kalau kita bisa membuat light emitting transistor, kita bisa mendapatkan higher quantum efficiency ketimbang LED, walaupun sekarang juga LED sudah ada di mana-mana. Dan harapan orang adalah bagaimana kita bisa membangun laser dari organik semiconductor. Karena hanya dengan cara transistor kita bisa mulai berpikir bagaimana mencapai higher extron densities. Nah, ini contoh-contoh dari ambipolar light emitting transistor yang bisa dibangun dengan menggunakan polimer yang kita bisa spin coat, kita bisa deep coat, dan karena sifatnya yang bersifat ambipolar sehingga kita bisa mendapatkan light emission yang seperti ini. Atau kita juga bisa mengkombinasikan polimer yang bersifat P-type dengan polimer dan bersifat N-type dan mencari emitter untuk disandwich di antaranya sehingga kita bisa mendapatkan light emitting transistor seperti ini dengan bisa mengubah warnanya dengan mengubah-ubah apa ingredients emitter yang ada di dalamnya. Dan sebagai catatan sebetulnya publikasi dari grup di Italia ini dia menunjukkan bahwa light emitting transistor itu bisa mendapatkan power efisiensi bahkan sampai 2 order lebih tinggi ketimbang comparable light emitting diodes dari material yang sama. Seperti itu, sehingga sangat prospektif juga untuk lighting dan bisa juga dipakai untuk switching. Jadi kalau misalnya kita ingin mendriving LED kita misalkan di display atau di lighting untuk misalkan kedepannya ada light emitting Li-Fi, kita bisa memanfaatkan device kombinasi ini gitu. Jadi transistor dengan light emitting capabilities di single device tersebut. Nah, kemudian kita juga dengan single crystal tentunya kita juga bisa mengharapkan carrier mobility yang jauh lebih cepat di dalam material tersebut. Kita juga bisa memanipulasi struktur dari device tersebut, terutama di recombination channel-nya, sesuatu yang sangat sulit dilakukan di diode structure, sehingga kita bisa bermain-main dengan bagaimana light emission atau exton bergerak di dalam transistor channel tersebut, sehingga bisa kita dapatkan light emitting transistor di mana kita juga bisa menggerak-gerakkan recombination zone-nya untuk mendapatkan posisi yang optimal dan juga menginjeksikan charge carrier density yang sangat jauh lebih tinggi lagi sehingga kita bisa mendapatkan kayak seperti current induced spectral narrowing seperti ini yang bisa suggesting bahwa ini bisa jadi indikasi pertama loh bahwa di organic semiconductor kita bisa melakukan electrically driven pumping untuk laser. Dan sebetulnya akhir tahun lalu itu grup di Tohoku University yang melanjutkan topik riset tersebut juga berhasil menunjukkan bahwa memang ada kemungkinan besar dia bisa menghasilkan laser yang dipompa secara elektrikal dengan memanfaatkan struktur light emitting transistor ini. Akan tetapi memang sangat sulit sekali di bidang ini untuk meyakinkan bahwa apa yang kita lihat adalah betul-betul lasing. Tetapi kalau misalkan itu bisa tercapai adalah bahwa kita memiliki device yang bersifat monolitik yang dia berfungsi sebagai transistor maupun sebagai light emitting device sehingga harapannya adalah kita bisa menjembatani antara elektron yang ada di silicon atau di conventional computer dengan apa yang akan mulai dipakai di optical computer. Nah, problemnya untuk communication antara dua device ini sebenarnya masih sangat challenging karena untuk melakukan miniaturisasi laser itu tidaklah mudah seperti itu. Dan ini adalah masih tetap tantangan ke depannya. Apakah memang akan di organic materials yang perspektif untuk itu? Apakah kita harus lari ke material lain seperti quantum dot device? Itu juga salah satu yang harus dijawab ke depannya. Nah, untuk lanjutan dari kolokium hari ini, saya akan menjelaskan konsep yang berbeda lagi. Kalau tadi kita lebih banyak berbicara mengganti material semikonduktornya, karena kita memang mencari fungsionality itu. Tetapi bagaimana kalau kita mulai bermain-main dengan yang namanya gate, atau misalkan dari si gerbang dari transistor itu sendiri, atau dari insulator part dari si transistor tersebut. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan konsep yang kita sebut dengan iontronics,
ya dia bisa berarti device yang melibatkan ion untuk movementnya, atau ion control electronics, di mana electronic device yang kita kontrol dengan menggunakan ion. Nah, sebetulnya basic idea dari iontronics itu adalah memanfaatkan yang kita sebut dengan electric double layer at the interface between electronic dan ionic conductor. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa the device is the interface, jadi yang paling penting itu adalah interface-nya. Misalnya saya punya semiconductor seperti ini, kemudian saya taruh electrolyte di atasnya, bisa ionic liquid, bisa air garam, atau bisa misalkan molten salt yang lainnya. Kita bisa membangun transistor dari situ. Jadi kalau misalnya kita taruh elektrolit seperti itu, kita beri tegangan, kemudian kita akan bisa mendapatkan molecular capacitor, di mana ukurannya sangat tipis sekali, yang kalau misalnya kita tadi bangun menggunakan teknik solid state, ya AMD dan Intel pun memiliki keterbatasan di situ. Tapi dengan memanfaatkan liquid gate, kita sebetulnya bisa mencapai molekular kapasitor setipis mungkin, jadi setipis satu molekul tersebut. Dan ini adalah prinsip yang ditemukan untuk electrochemical device yang kita sebut dengan Helmholtz layer di sini. Nah, akibatnya apa? Di sisi semikonduktor yang kita pakai, itu akan terdapat high density carrier accumulation. Dan disinilah kita bisa mendrive carrier accumulation atau carrier movement di sini dengan memanfaatkan atau mengubah-ubah apa yang terjadi di sisi liquidnya, di sisi ion tersebut. Nah, dan sebetulnya kalau kita lihat bagaimana sejarah transistor yang tadi, device yang ini, sebetulnya Talen adalah electrolyte gate transistor, di mana sebetulnya ada digunakan juga electrolyte untuk membantu proses gating di point kontak dari si transistor tersebut. Nah, keuntungannya dari kita menggunakan liquid gate ketimbang conventional solid gate adalah kalau misalnya kita membangun solid gate, kita membutuhkan perfect interface seperti ini. Karena kalau misalnya kita punya ketidaksempurnaan interface, tentunya itu akan menjadi tempat di mana coupling dari antara gate insulator dan semikonduktornya itu lemah. Sementara kalau kita menggunakan liquid gate, tentunya yang namanya liquid cairan, tentunya dia akan mengikuti bagaimana permukaan itu ada gitu. Jadi oleh sebab itu mengapa teknik ini bisa digunakan untuk mengakumulasi carrier density lebih banyak lagi selain dari yang tadi sudah ditunjukkan, formation dari electric double layer itu sendiri. Dan oleh sebab itu mengapa teknik-teknik seperti ini sangat cocok sekali untuk digunakan untuk mempelajari sifat-sifat material yang agak sulit kita atur ordernya, misalkan dengan collider quantum dot atau misalkan nanopartikel lainnya untuk melakukan electronic studies di sana. Nah, ini sebagai contoh menggunakan lead sulfide quantum dots. Kalau misalnya kita membangun transistor dengan solid gate, kita akan membutuhkan voltage yang sangat besar sekali dan kadang sulit untuk mendapatkan conductivity yang bagus. Tetapi dengan memanfaatkan liquid gate, kita bisa mendapatkan conductivity yang cukup tinggi. Kita bisa mendemonstrasikan ambipolar transistor untuk material ini, walaupun kita hanya mendrive-nya dengan voltage yang sangat kecil, seperti ini. Dan kita juga bisa mendapatkan bagaimana ambipolar transistor V-shape karakteristiknya, seperti itu, dan on-off ratio yang sangat tinggi, dan juga sub-threshold yang sangat kecil juga gitu. Jadi kita mulai bisa berpikir memanfaatkan material-material yang agak sulit, yang agak tidak beraturan untuk membangun device elektronik dan memanfaatkan gating ini. Nah, kita juga bisa memanfaatkan teknik yang sama untuk mempelajari lebih detail lagi dari sifat material tersebut gitu. Misalkan kita ingin menentukan secara precise bagaimana sih electronic energy level di material tersebut gitu. Yang mungkin selama ini kita membutuhkan STM, alat yang sangat besar, kemudian atau misalnya photoelektron spektroskopi. Kita bisa memanfaatkan ionic liquid gating gitu. Jadi kalau misalkan kita manfaatkan ionic liquid gating, kita bisa mengakumulasi charge carrier yang sangat besar sekali, sehingga kita bisa mulai
men-save Fermi level kita sampai ke batas-batas di mana di situ terdapat valence dan conduction band edge. Sehingga dari situ kita bisa mulai memprobing intrinsic properties-nya, dan juga kita bisa melakukan probing dari setidak-tidaknya adalah dari band gap dari material tersebut. Ini sebagai contoh saya bandingkan antara band gap yang kita ukur di quantum dot yang berbeda-beda ukuran, baik secara kalkulasi maupun secara transistor, kita bisa mendapatkan kemiripan yang cukup gitu. Sehingga bisa kita bilang bahwa dengan melakukan pengukuran di ionic liquid gating transistor, kita bisa memprobe dari sifat elektronik si material tersebut juga. Nah, begitu juga kalau misalnya kita seperti ini dengan teknik yang sama kita pakai untuk single quantum dot seperti ini, kita juga bisa melihat bagaimana single elektron transistor itu bekerja, sehingga di sini dari transfer karakteristik kita bisa mendapatkan hal-hal seperti Coulomb diamond seperti ini. Nah, dan baru-baru ini juga kita juga mensintesis berbagai macam material baru, di mana sangat sulit sekali untuk mengkarakteristik sifat elektroniknya. Dan misalnya sebagai contoh kita membangun core cell nanokristal seperti ini, di mana kita dapati bahwa melakukan shelling quantum dot ini sebenarnya betul-betul membuat material ini menjadi material yang n-type, tidak ada whole transport lagi, tapi kita sulit untuk membuktikannya. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan teknik seperti ionic liquid gating untuk bisa menggeser-geser Fermi levelnya, sehingga kita bisa membuktikan betul-betul yakin bahwa tidak ada lagi whole transport di material tersebut. Dan kita juga bisa menggambarkan bagaimana proses energetik yang ada di, atau misalnya electronic energy states yang ada di dalam quantum dot tersebut, membandingkan antara kalau misalnya kita punya core structure atau core shell seperti ini. Nah, begitu juga kalau misalkan tadi seperti saya bilang, kita juga bisa membuat assembly dari quantum dot itu dengan cara yang berbeda-beda, tentunya dengan hasil yang berbeda-beda, baik itu beraturan maupun tidak beraturan. Dan menggunakan ionic liquid gating, kita bisa mendapatkan sifat elektroniknya, baik karena kita juga bisa mengukur kapasitasnya juga, kita bisa melihat bagaimana caranya transporting. Dari situ kita bisa membandingkan sifat dari ketiga hal ini gitu. Seperti misalnya contohnya pada akhirnya kita bisa mendapatkan pore structure bisa bagus untuk menjadi superkapasitor di material quantum dot tersebut. Nah, tetapi ada hal lain yang bisa kita lakukan dengan iontronics ini gitu. Karena kalau tadi di awal saya menunjukkan apa sih perbedaan insulator, semikonduktor dengan metal itu dilihat dari bagaimana ukuran band gap-nya. Sebetulnya kita juga bisa melihat dari perspektif yang lain bahwa tiga sifat tersebut ditentukan oleh bagaimana rapat muatan yang ada di sana. Jadi sebetulnya insulator itu adalah material dengan rapat muatan yang sangat kecil, sementara semikonduktor itu adalah bersifat intermediate, sementara kalau kita punya rapat muatan sangat besar sekali, dia akan bersifat metalik, di mana sifat-sifat seperti material transistor, solar cell, thermoelektrik itu adalah semikonduktor, sementara kalau kita ingin mencapai superconductivity atau strong correlation, kita membutuhkan carrier density yang sangat banyak gitu. Nah, sehingga teknik iontronics atau field effect transistor sendiri pada dasarnya adalah sebuah doping proses. Jadi kita berusaha mendoping material kita, memanfaatkan charge carrier accumulation seperti itu. Nah, biasanya kalau kita melakukan doping, kita melakukannya secara chemical. Jadi misalkan pada saat membuat materialnya, nah permasalahannya adalah bisa kalau kita melakukan chemical doping, struktur dari material tentunya akan berubah. Kemudian pastinya ada limit kelarutan dopan di dalam material. Sementara kalau dengan memanfaatkan field induced doping, ada peluang di mana kita bisa melakukan doping tanpa mengubah struktur dari material tersebut. Nah, sebagai contoh, kita misal di grup kita memanfaatkan material vanadium dioxide. Jadi kita punya thin film atau single crystal dari vanadium dioxide, dan kita tahu bahwa material itu sebetulnya bersifat insulator. Tetapi kita bisa melakukan phase change dari material tersebut, salah satunya dengan cara menggunakan ionic liquid gating tersebut. Jadi begitu kita berikan ionic liquid gating di atas vanadium dioxide, apa yang terjadi adalah dia akan mendistorsi, atau high carrier density yang ada di sini, dia akan mendistorsikan bagaimana
letak-letak dari atom vanadium dioxide tersebut. Sehingga pada akhirnya yang kita dapatkan adalah material tersebut bisa berubah dari insulating menjadi betul-betul metal. Nah, sebagai contohnya adalah ya phase change material adalah seperti yang kalau kita dapati di window shade dari Boeing 787. Nah, dan kita juga bisa melakukan hal itu lebih jauh lagi gitu, karena untuk beberapa material insulator, kalau kita berikan high carrier density yang sangat tinggi dengan cara field induced doping, kita bisa mendapatkan bahkan field induced superconductivity gitu. Jadi dari sini untuk material zirconium nitride chloride, kalau misalkan kita tidak beli field induced doping, atau misalnya di sini dengan Vg sama dengan zero, material ini bersifat insulator. Tapi kalau kita beri doping, field induced doping dengan transistor tersebut, kita bisa membuatnya menjadi metal atau bahkan superkonduktor. Dan itu hanya dengan melakukan gating atau misalkan saklar switching tadi dinyalakan. Jadi kita bisa menyalakan, oh material ini bisa menjadi insulator, kita nyalakan, dia menjadi superkonduktor. Seperti itu. Dan tidak terbatas di material ini saja, seperti bahkan material seperti molybden sulfide yang selama ini kita biasanya pakai hanya sebagai lubrikan material, dan pada dasarnya itu adalah two-dimensional material, kita pun bisa melakukan hal yang sama, dari insulator menjadi metal, menjadi superkonduktor. Jadi itu bisa dicapai. Dan bahkan terakhir ini juga menggunakan iron selenide, di mana kita juga bisa membuat tipis si material iron selenide ini secara atom by atom layer dan melakukan etching memanfaatkan sifat dari ionic liquid tersebut. Nah, jadi itu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan transistor, baik itu dengan memodifikasi materialnya maupun gate-nya. Dan terutama untuk melakukan ionic gating itu, ionic material itu kan banyak yang kompatibel dengan ya biokompatibel gitu. Karena bagaimanapun juga badan manusia penuh dengan ion, sehingga jadi kita juga bisa memanfaatkan untuk membuat sensor gitu. Seperti itu. Dan tentunya karena itu adalah transistor, kita juga bisa mulai membuat light emitting transistor juga di beberapa ambiport transistor, dan karena high electric field, kita juga bisa membuat light emitting transistor yang bahkan dengan ada circular polarized emission yang sangat berguna untuk misalnya optical cryptography and so on. Dan kedepannya tentunya ada peluang juga dengan memanfaatkan ionic dan solid interface ini, misalkan untuk neuromorphic device, sehingga mulai kita mengubah paradigma kita dari logic yang berdasarkan 01 menjadi continuous logic seperti apa yang ada di dalam otak kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi transistor itu ada banyak perkembangannya, dan salah satunya adalah mengganti materialnya, baik itu di semikonduktornya maupun mengganti dengan di gate-nya, yaitu dengan memanfaatkan iontronics seperti ini. Di mana jalan masih panjang, di mana kita masih bisa membangun itu semua, sifat-sifat yang bergantung dengan carrier density dan mobility material. Kita bisa memodulasinya dengan menggunakan transistor, dan juga tentunya pada akhirnya transistor tersebut akan bisa digunakan untuk berbagai macam functional device. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Satria atas paparan materinya, sangat menarik sekali. Mungkin kita sejauh ini berpikir transistor hanya untuk saklar sinyal listrik ya, atau dasar dari perangkat logika elektronik, tetapi ternyata bisa juga transistor menjadi perangkat yang tadi memancarkan cahaya atau light emitting device ya, dan bahkan digadang-gadang bisa menjadi laser juga suatu saat. Selain itu, penelitian seputar transistor merangsang perkembangan berbagai material maju, seperti tadi disebutkan bagaimana caranya menseparasi karbon nanotube metalik dan semikonduktor ya. Lalu ada juga penelitian seputar iontronics yang belakangan ini memanfaatkan ionic liquid yang bahkan merembet sampai ke penelitian seputar superkonduktor. Ya, jadi dari transistor awalnya tapi merembet kemana-mana, bahkan ke fundamental material science-nya ya. Nah, kami harapkan kita buka sekarang ya. Kami harapkan sesi tanya jawab dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak Ibu yang hadir via Zoom ini atau menyaksikan via live FB, live Facebook. Silakan jika ingin bertanya bisa melalui fitur chat dengan menulis nama, afiliasi, dan pertanyaannya. Tapi kalaupun tidak seperti itu tidak apa-apa ya, itu saran saja. Boleh juga melalui audio setelah meminta izin via chat ya. Nanti moderator akan mempersilakan Bapak Ibu menyalakan audionya. Pertanyaan tentunya diharapkan terkait materi hari ini, walau tentunya
tidak dilarang juga kalau Bapak Ibu mau bertanya hal-hal lain ya, misalnya kerjasama peneliti Indonesia di luar negeri dan di dalam negeri, atau apa trik produktif meneliti misalkan bersaing dengan peneliti-peneliti di dunia. Nah ini buat mahasiswa mungkin mau bertanya hal seperti itu dipersilakan. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Satria, saya bacakan dulu ya dari yang pertama. Ada dari Bu Mona Rozana, pertanyaannya bagaimana cara membangun interface yang baik antara metal insulator dan insulator semikonduktor by hand. Bagaimana Pak Satria? Ups. Bisa dilihat Pak Satria? Bentar, tadi kayaknya keputus ya, terputus. Keputus ya, baik. Pertanyaan dari Bu Mona Rozana, bagaimana cara membangun interface yang baik antara metal insulator dan insulator semikonduktor by hand? Oke, jadi tergantung device yang apa yang ingin dimanfaatkan ya. Jadi kalau misalnya kita membangun interface di organic steel crystal seperti itu, tentunya paling penting adalah bagaimana flatness dari si organic steel crystal itu sendiri. Dan kemudian juga bagaimana si insulator dari yang akan kita gunakan atau si substrat kita itu sebersih mungkin. Jadi itu kembali lagi ke bagaimana device yang kita bangun, apakah device yang tadi dibangun secara manual dengan tangan seperti itu. Jadi memang cleanness itu sangat penting sekali, tapi kembali lagi belum tentu krusial untuk beberapa device seperti itu. Jadi kita juga bisa misalnya melakukan kayak polymer treatment, kita treat dengan PMMA, surface oxide-nya, sehingga kita bisa mendapatkan misalnya electrostatic interaction yang lebih baik dengan organik semikonduktornya. Nah, akan tetapi kalau sebenarnya kayak tadi, ionic liquid gating atau electrolyte gating itu sendiri, itu yang salah satu figure of merit atau salah satu merit keuntungan utamanya adalah kita tidak perlu terlalu takut dengan bagaimana struktur permukaan kita, karena bagaimanapun juga liquid atau cairan akan mengikuti struktur yang ada di bawahnya. Nah, oleh sebab itu untuk membangun ionic liquid gating sebetulnya kita juga kebanyakan dari kita itu kita melakukannya dengan cara manual gitu, dengan cara ya hanya mendropletkan si ionic liquid di atas itu ya, di atas device-nya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Satria. Pertanyaan kedua dari Pak Mohandis. Iya. Bagaimana untuk simulasi hasil dari pengukuran? Mungkin tadi menunjukkan beberapa simulasi. Apakah ada program khusus yang dibuat? Bentar, ini saya sedikit. Jadi kalau misalkan share screen lagi tidak apa-apa Pak Satria kalau ya, perlu. Coba saya share ya. Mungkin maksudnya simulasi dari misalnya IV curve mungkin ya, atau yang semacam itu. Oh, kalau misalkan IV curve, sebetulnya untuk IV curve, untuk transistor konvensional itu pasti dasarnya dengan menggunakan Poisson-Schrödinger equation pada dasarnya di situ. Berarti kan yang terpenting adalah kita tahu bagaimana si parameter-parameter dari semikonduktornya itu sendiri dan juga parameter dari si insulatornya. Jadi dari situ bisa dilakukan juga dengan Poisson equation, Poisson-Schrödinger iteration, kita mendapatkan misalnya density of states-nya dari masing-masing ya electronic states-nya, dan kemudian dari situ kita bisa mensimulasikan bagaimana IV-nya. Sebetulnya dengan memanfaatkan kayak ohmic law saja gitu. Tetapi mungkin kalau tadi yang dimaksud dengan simulasi yang berhubungan dengan misalkan nanti probing dari electronic energy states dengan transistor, itu sebetulnya untuk dengan menggunakan ionic liquid gating, sebetulnya itu kita bisa bilang seperti ini, bahwa yang namanya energy states yang kita lihat dari transistor itu sebetulnya terefleksi dari density of states si elektron yang ada. Jadi kalau kita bisa mensimulasikan density of states dari si material tersebut, kita bisa sedikit memprediksi bagaimana transfer curve dari device tersebut kalau misalnya kita memang bisa menggeser Fermi levelnya sejauh itu gitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Biasanya support dari teori ada atau kerja sendiri di grup?
Oh, kalau misalkan saya biasanya support dari grup lain sih. Baik. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Rike Yudianti. Tadi dijelaskan seputar separasi chirality dengan polimer ya. Iya. Mohon dijelaskan mekanismenya. Oke, jadi saya share screen dulu ya. Ya, silakan, Mbak. Sepertinya ini kalau di dunia CNT termasuk salah satu yang top cited nih. Paper separasi chirality-nya Pak Satria dan grup Oke, waktu di Groningen ya. waktu di Groningen. Jadi mudah-mudahan kelihatan ya, atau kebalik Ya, ya, terlihat. atau yang Tapi mungkin pilih ini, pilih yang ya, berarti apa saya view balik slide-nya. presentation biasa. Oke, Oke, jelas. jadi di sini intinya kita menggunakan conjugated polymer ya. Jadi syarat pertama adalah harus conjugated polymer, jadi sehingga dia punya van der Waals interaction di antara konjugasi ini dengan si heksagonal, karbon heksagonal di carbon nanotubes tersebut gitu. Jadi mereka akan berinteraksi secara van der Waals interaction. Jadi tadi yang saya sudah ceritakan sebelumnya, kalau misalnya kita punya wrapper plastik gitu ya, misalkan saran wrap, itu kita tempelkan ke insulator atau kita tempelkan ke ya, material plastik yang lain, tentunya dia akan bisa nempel gitu. Tapi kalau misalkan dia kita tempelkan ke metal, maka dia tidak akan menempel di situ gitu. Jadi sebetulnya dengan van der Waals interaction itulah kenapa polimer dia bisa memwrap si carbon nanotubes. Nah, kemudian untuk menseparasi chirality-nya seperti apa? Sebetulnya ada dua general rules ya. Ya masih dalam beberapa argumen juga ada, tapi general rules yang pertama adalah tentunya kita bisa memanfaatkan konjugasi yang berbeda-beda gitu. Jadi ada konjugasi yang kalau misalnya di sini polythiophene atau polyfluorine sendiri itu dia bersifat ya hanya linear aja, tapi kita bisa memanfaatkan juga kayak bulky conjugation juga, misalkan saya lupa namanya. Jadi sesuatu yang basisnya dia lebih besar seperti itu. Jadi dia bisa mengatur bagaimana interaksi van der Waals antara si polimer dengan si carbon nanotube-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah di sini polimer dia yang menggunakan alkyl. Di sini makanya kenapa di sini ada C6H13, kemudian di sini ada C12H25. Jadi dia punya alkyl. Jadi polimer tersebut tidak hanya punya backbone tapi dia juga punya tangan. Jadi ibaratkan tangan dari si polimer tersebut dia memeluk si carbon nanotubes. Dan dari situlah dia mengatur si panjang tangan alkyl tersebut, dia bisa memilih diameter yang berbeda-beda. Jadi dari situ mekanisme yang adanya. Sehingga dia bisa memang hanya bisa mewrap individually si carbon nanotubes-nya, dia bisa memilih chirality-nya, dan tentunya juga dari bagaimana kita menggulung. Misalnya kita menggulung benang menggulung jarumnya, atau di mana jarumnya adalah carbon nanotubes, dari situ kita juga bisa menentukan bagaimana coverage si polimer di atas carbon nanotubes. Jadi itu mekanismenya sebetulnya. Oh iya, saya jadi ada pertanyaan terkait ini Pak Satria. Apakah sampai saat ini sudah bisa single chirality separation dengan metode polimer ini? Sebetulnya ada beberapa grup yang sudah mereport terutama untuk selection yang 6,5 ya, karena itu yang paling gampang. Jadi ada sebenarnya bukan polyfluorine, bukan polythiophene, tapi dia pyridine. Jadi backbone-nya adalah pyridine. Dia bisa digunakan untuk istilah menseparasi carbon nanotubes 6.5. Tapi itu hanya terbatas untuk misalkan carbon nanotubes yang difabrikasi misalkan Comocat. Karena kalau misalkan Comocat kan cenderung diameternya lebih kecil. Jadi seperti itu. Nah, tentu tantangannya adalah bagaimana kita bisa menseparasi individually ya masing-masing
chirality ini gitu. Jadi sebetulnya kalau dari yang ini sekalipun, di sini kan kita bisa lihat beda-beda chirality dia punya kecenderungannya dengan polimer yang berbeda-beda panjang alkyl chain. Sebenarnya dengan melakukan multi-step separation, bisa aja kita melakukan single chirality selection di sini. Tetapi tentunya dengan yield yang rendah. Dan untuk yang diameter yang jauh lebih besar, ya tentunya itu adalah sebuah tantangan sendiri gitu untuk melakukan single chirality separation. Baik. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Isnaini. Ada 2 di sini pertanyaannya terkait dengan light emitting transistor. Pertanyaan pertama, bagaimana mekanisme color tuning di light emitting transistor? Bisakah menghasilkan ragam warna dengan satu device? Itu saja dulu mungkin. Nanti saya lanjutkan pertanyaan kedua. Bagaimana mekanisme color tuning di LET? Bisakah menghasilkan ragam warna dengan satu device? Sebetulnya untuk sebenarnya color tuning sendiri baik di light emitting diodes maupun light emitting transistor itu kan bergantung terhadap di mana recombination proses itu terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya di light emitting diodes itu color tuning yang dilakukan itu biasanya dengan dengan menggeser-geser si recombination zone-nya baik itu ke layer yang lain dengan memanfaatkan electric field-nya. Sementara untuk light emitting transistor, kalau misalnya kita memanfaatkan single material, tentunya color tuning tidak akan terjadi kecuali memang material itu misalkan seperti yang material yang saya gunakan, dia punya 2 active transition, misalnya 01, 02-nya sama-sama aktif, jadi ada merah dengan orange. Ya kita bisa pada saat kita menggeser itu, kita bisa mendapatkan selection gitu, baik secara optik karena diproses di single crystal channel-nya maupun secara bagaimana ekstoniknya terjadi. Jadi apakah ekstonnya turun ke 02 atau ekstonnya turun ke 01. Dan light emitting transistor bisa dengan cara itu dan kita mengubah gate voltage-nya. Atau kita mengubah bagaimana Fermi level di sepanjang planar surface si light emitting transistor. Dan seperti tadi yang ditunjukkan oleh grup Itali, di mana mereka membangun multi-layer structure untuk untuk si light emitting transistornya. Jadi kalau mereka di situ bahkan bisa dengan beberapa layer yang berbeda warna, ya mereka bisa melakukan color tuning menggesernya sehingga recombination zone-nya bisa bergeser baik di interface ini atau misalnya di interface ini atau berada di emitting layer sehingga mereka emang bisa dapat color tuning juga gitu. Seperti itu. Baik. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana perkembangan riset terkait efisiensi organik transistor dibandingkan inorganik transistor? Organik transistor lebih mudah dibuat, apakah performanya juga sudah baik untuk aplikasi? Sebetulnya tadi yang saya utarakan sebelumnya, jadi kalau misalnya kita berbicara inorganic transistor adalah silikon atau misalkan ya sekarang orang mulai melirik lagi seperti germanium juga. Itu kan mereka ingin larinya ke misalkan CPU yang super cepat, yang lebih cepat ke arah sebelah sana. Ya mereka tentunya efisien dalam hal tersebut gitu. Sementara untuk organic semiconductor sampai saat ini impossible kita bisa dapetin mobility ya setinggi itu gitu karena secara fisika kan tidak memungkinkan mobility di organic semiconductor sampai 1000 square centimeter per volt second atau 10.000 square centimeter per volt second gitu. Akan tetapi efisiensi yang ada di sini, figure of merit yang ada di sini adalah apakah itu cukup untuk dipakai di device-device yang misalnya seperti display. Kita untuk driving display kita tidak butuh CPU secepat itu gitu. Atau misalkan untuk touch screen atau misalkan yang aplikasi pertama yang di market untuk organic transistor itu adalah pencukur jenggot dari Philips. Itu adalah salah satu aplikasi pertama di mana di situ ada organic transistornya. Jadi untuk application niche yang seperti itu ya material organic transistor yang murah ya itu sangat acceptable di situ. Jadi kembali lagi purpose-nya seperti apa, efisiensi diukur dari mana. Tapi kalau kita berbicara bukan transistor ya, misalnya berbicara tentang light emitting diodes atau emission gitu ya. Apakah inorganic semiconductor dengan light emitting transistor inorganic material atau dengan organic light emitting transistor mana yang lebih efisien?
ya secara fisika bahwa organik semiconductor dia lebih efisien karena kan ya external binding energinya yang menentukan bagaimana efisiensi dari proses luminescence di organik semiconductor itu sendiri. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Satria. Ini masih ada pertanyaan ya, sangat intensif kita diskusinya. Pertanyaan kelima ini dari Bu Memoria Rosdi ya, dari Telkom. Ya. Untuk mengeksplorasi sifat-sifat insulator menjadi metal, apakah ada nilai batasan apakah ada batasan nilai gate voltage yang diberikan? Jika gate dihilangkan, apakah material kembali ke sifat awal atau sudah permanen jadi metal? Oke. Oke, dari insulator ke metal. Jadi batasan apa? Sebetulnya kan kalau misalkan batasannya bukan gate voltage sebetulnya. Batasannya adalah carrier density. Jadi kalau misalkan kita berbicara dengan kapan material itu insulator, kapan itu material itu metal, itu kan ditentukan dari seberapa besarnya rapat muatan yang ada di material itu gitu. Nah, kembali lagi gate apa yang dipakai? Kalau misalkan kita bermain dengan inorganic insulator atau oxide insulator, misalkan dengan memanfaatkan silicon dioxide atau bahkan high K semikonduktor seperti itu. Tentu yang kita butuhkan itu gate-nya setipis mungkin kan, atau setipis mungkin atau voltage-nya setinggi mungkin gitu. Berarti yang membatasi nanti seberapa besar tegangan yang dipakainya adalah breakdown potensial dari si insulator tersebut gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya kita menggunakan ionic liquid gating, seberapa besar sih voltage yang maksimum yang bisa kita manfaatkan, bisa kita pakai. Kembali lagi, kita bermainan dengan molten salt atau bermainan dengan electrolyte, di mana electrolyte sendiri ya dia bisa terdekomposisi gitu. Yang namanya electrolyte ya dia bisa bereaksi dengan surface solid yang ada di depannya dia gitu. Nah, sehingga berapa sih batas maksimumnya gitu voltage yang bisa di-apply. Ada yang namanya parameter yang kita sebut dengan electrochemical window. Jadi kalau misalnya kita lebih dari itu, lebih dari electrochemical window tersebut, maka dia akan mulai bereaksi antara ionic liquid dengan atau misalnya electrolyte dengan semikonduktornya. Nah, jadi di situ akan tetapi ya tentunya kita lihat lagi masing-masing gate atau untuk solid gate berarti nilai kappa yang tertentu dan untuk ionic liquid berarti kemampuan dia membentuk Helmholtz layernya dari situ akan menghasilkan carrier density yang berbeda-beda. Jadi yang harus kita lihat apakah kita memungkinkan mendapatkan carrier density setinggi ini gitu 10/14 atau 10/15. Jadi kombinasi voltage dengan kapasitansnya atau voltage dengan quantum capacitance yang terbentuk di sini, apakah dia bisa mencapai angka sebesar ini. Nah, kemudian mengenai pertanyaan apakah kalau misalkan gate-nya kita lepaskan kemudian dia akan kembali lagi kepada menjadi insulator, karena sifat dari gating ini adalah field induced doping. Jadi ya tentu aja kalau misalkan kita lepas gate voltage-nya untuk di solid gate tentunya ya dipole-nya akan kembali menjadi random. Sementara untuk di liquid gate ya berarti semua Helmholtz layer yang terbentuk atau ionic liquid yang membentuk Helmholtz layer ini ya, dia akan kembali menjadi neutral ionic liquid seperti itu. Jadi memang pasti akan kembali. Berbeda kalau misalkan untuk kasusnya ionic liquid gating adalah kalau misalkan selama proses gating terjadi elektron migration, misalkan ada oksigen yang lepas, atau misalkan ada mulai tadi ada reaksi terjadi antara si electrolyte dengan si materialnya, tentunya itu dia mulai melakukan chemical doping. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah chemical doping yang terjadi secara intercalation. Jadi dan itu bisa jadi ya tidak reversible. Ya itu kembali lagi apa yang ingin ditujunya. Baik. Itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih Pak Satria. Pertanyaan berikutnya dari Pak Heski. Berapa kira-kira ketebalan material maksimal supaya bisa induce muatan dari gate voltage?
apakah material bulk bisa diubah-ubah energi Ferminya dengan gate voltage? Karena kami ada keinginan untuk tuning Fermi energy untuk 3D topological materials. Oke, ya itu pertanyaan yang sangat penting sekali. Apakah bulk atau itu berapa ketebalannya? Ya tentunya kembali lagi sih untuk transistor itu pada dasarnya kita melihat ya the device is the interface gitu. Atau misalnya the interface is the device. Jadi setidak-tidaknya ya interface yang bermain gitu. Nah, perkara seberapa tebalnya justru sebetulnya yang harus kita lihat adalah seberapa start screening length-nya yang bisa terjadi, atau misalnya debye length-nya yang terjadi kalau misalkan kita melakukan gating di situnya. Nah, tapi itu kembali lagi ke sifat materialnya itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan gating di material konvensional, ya tentunya ya tadi seberapa tebalnya. Kalau kita melakukan kayak Poisson Schrödinger iteration, kita bisa mendapatkan berapa sih dalamnya tadi depletion line atau misalkan accumulation layer-nya dari situ. Jadi sebenarnya tidak ada ketebalan minimum karena toh grafin dan juga ya tadi misalnya molybden sulfide yang bisa jadi superkonduktor itu pada dasarnya adalah 2D material, itu cuma hanya single monolayer gitu. Nah, sementara untuk material seperti vanadium dioxide itu yang anomali yang kita dapatkan adalah begitu layer pertamanya terjadi phase transition, maka phase transition ini akan merambat ke bawahnya gitu karena terjadi perubahan struktur. Yang struktur ya walaupun secara kecil tapi dia bisa mengubah sifatnya itu sendiri. Nah, untuk topological insulator dan so on sebetulnya kalau topological insulator kan problemnya kan justru di surface semuanya somehow metalik, padahal yang kita pengen tahu adalah dalamnya gitu. Ionic liquid gating atau teknik gating sendiri pada dasarnya bisa aja mendeplesi yang tadi si struktur di surface-nya, dan arah ke sana ada banyak yang di sini saya tidak menunjukkan hasilnya misalnya kayak untuk di bismuth telluride dan material lainnya itu sebetulnya memang gating bisa dikerjakan gitu, bahkan di bulk seperti itu. Karena di sini pun yang kayak di zirconium nitride chloride atau vanadium oxide di bulk itu terjadi gitu. Jadi begitu di bulk interface-nya dia berubah, atau misalkan di bulk seperti vanadium oxide ya semua bulknya dia berubah untuk melakukan phase transition itu. Ya, baik. Tampaknya ada satu pertanyaan terakhir, jadi mudah-mudahan tepat nih kita waktu mengakhiri acara ini dari Pak Jumaeda. Apakah FET, field effect transistor, mempunyai sifat pressure dependent atau magnetic field dependence? Oke. Pertanyaannya apakah field effect transistor itu bisa punya pressure dependence atau magnetic field dependence? Oke, sebetulnya paling mudah untuk dijawab adalah ya so far kalau kita menggunakan touchscreen yang misalnya touchscreen-nya dia berdasarkan transistor bukan yang capacitive touchscreen, itu pada dasarnya ya kita melakukan ya pressure yang kita lakukan ke touchscreen itu sebetulnya dia mengubah apakah itu sifat elektronik si semikonduktornya atau si insulatornya gitu. Jadi dengan perubahan yang kita berikan itu ya dia bisa mengubah si transistor tersebut. Nah, tentunya kalau misalkan apakah pressure sangat bermain, itu kembali ke materialnya. Jadi kalau misalkan kita bermain-main dengan quantum dot transistor atau misalkan organic transistor di mana dia bisa berada di flexible device, sebetulnya kita bisa mensimulasikan, bisa melakukan misalnya straining dan stressing dari si device-nya untuk flexible device. Misalnya kita goyang-goyang seperti ini, ya tentunya dia bakal berubah karakteristiknya. Tapi disitulah karena transistor itu ya memang dia bisa pressure dependent. Mengapa pressure sensor juga banyak yang berbasis transistor. Nah, mengenai magnetik, apakah dia bakal terpengaruh oleh magnetik? Tentunya yang akan bermain di sini adalah magnetoresistance behavior dari material itu sendiri. Apakah material itu
dia sensitif terhadap magnet atau enggak. Jadi misalnya kita menggunakan misalnya sebagai contoh, kalau kan tadi saya menunjukkan bahwa di situ field induced superconductivity bisa dilakukan dengan gating dan transistor. Tapi tentunya juga kita bisa mengcounternya while gating, kita juga bisa memberikannya medan magnet. Makanya kenapa dari situ kita juga bisa membuktikan bahwa yang terjadi memang transisi field induced transition dari insulator ke superkonduktor, karena superkonduktor kan bisa di break dengan medan magnet. Dan tentunya juga kalau misalnya seperti tadi yang circular polarized emission, di mana di situ sudah bermain-main dengan spin correlation, di situ akan sensitif sekali dengan medan magnet juga, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Satria atas jawaban-jawabannya. Tampaknya tadi pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kolokium hari ini. Ada sedikit penutup mungkin dari Pak Satria? Ya intinya transistor itu apa ya, walaupun sejarahnya sudah panjang, tapi dia adalah powerful teknik untuk mempelajari sifat material, dan di sisi lain untuk aplikasi dia adalah basis dari banyak sekali electronic device, baik itu dia sensor atau maupun untuk device multifungsi yang lainnya atau fototransistor seperti itu. Sehingga peluang kita untuk melakukan riset di situ baik di material semikonduktor atau di material di conduction path-nya maupun di material untuk insulator itu sangat masih terbuka, sangat lebar gitu. Apalagi kalau misalnya kita sudah berbicara dengan biocompatibility atau kita bisa berbicara dengan kondisi ekstrim atau untuk aplikasi-aplikasi yang bersifat wearable juga. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Satria. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kolokium fisika daring hari ini ya. Atas nama penyelenggara di Pusat Penelitian Fisika LIPI, kami sangat berterima kasih pada Pak Satria atas keluangan waktunya. Insya Allah ilmu yang dibagikan pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga tidak kapok ya Pak Satria jika diminta kembali mengisi acara-acara kami. Terima kasih juga pada Bapak Ibu yang telah hadir berpartisipasi dalam kolokium hari ini. Kita tentunya tidak bisa menyelenggarakan acara ini tanpa partisipasi Bapak Ibu sekalian. Tadi saya catat puncaknya tercatat ada 45 yang hadir via Zoom dan 20 yang menyaksikan via live FB. Semoga bisa berpartisipasi dalam kolokium fisika daring berikutnya ya. Nantikan pengumumannya melalui laman Facebook kita di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Insya Allah akan diselenggarakan setiap Selasa pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Pematerinya dari internal Pusat Penelitian Fisika LIPI, ada juga dari eksternal pembicara tamu seperti hari ini. Materinya juga beragam dari berbagai cabang ilmu fisika. Jadi insya Allah sangat menarik setiap hari Selasa ya. Mohon diikuti. Demikian dari saya sebagai moderator. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Satria dan seluruh peserta. Sama-sama, terima kasih. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.